Masih dalam rangkaian pengenalan kodifikasi Material System NSN. Di segmen ini, kami akan membahas tahapan penentuan nama baku atau Approved Item Name atau yang sering disebut dengan AIN. Tahapan penentuan nama baku atau Approved Item Name. Penjelasan tentang pemberian nama baku. Dalam proses kodifikasi Material System NSN, tahap awal yang sangat penting adalah penetapan nama baku untuk setiap material yang didasari pada prinsip form, fit, and function. Form menggambarkan bentuk dan karakteristik fisik suatu material seperti ukuran, dimensi, dan bahan pembuat. Fit menunjukkan kesesuaian atau kecocokan suatu material ketika dipasang atau digunakan bersama peralatan lain. Function menjelaskan fungsi utama atau peran material dalam mendukung operasi dan sistem yang lebih besar. Nama baku ditetapkan agar setiap barang memiliki identitas, nama yang seragam, dan diakui secara internasional. Untuk itu, digunakan referensi standar dengan aplikasi H6, Item Name Directory, serta publikasi logistik internasional. Seperti aplikasi Public atau NATO Class Lookup atau disingkat NCL, sehingga sesuai dengan standar internasional dan tidak terjadi perbedaan istilah antar negara. Penetapan nama baku juga menjadi dasar untuk tahapan kodifikasi berikutnya, yaitu klasifikasi, identifikasi, hingga pemberian nomor sedia nasional atau NSN. Berikut adalah tutorial penetapan nama baku atau Approved Item Name menggunakan referensi H6 Public. Tutorial pemberian nama baku, AIN atau Approved Item Name menggunakan referensi H6 Public. Setelah mendapatkan data informasi material dari penyedia dan telah dilaksanakan proses screening sebelumnya, ternyata tidak ditemukan PN atau reference number pada aplikasi NMCRL atau NATO Master Catalog of Reference for Logistics. Selanjutnya, dilaksanakan proses pemberian nama baku, AIN atau Approved Item Name. Adapun langkah-langkah untuk pencarian nama baku mengacu berdasarkan informasi tentang material yang untuk melaksanakan proses kodifikasi. Diketahui material tersebut adalah peluru atau munisi kaliber 7,62 x 51 mm. Pertama, yang dilakukan adalah mentranslate nama material tersebut menjadi bahasa Inggris. Saat ini, kita menggunakan Google Translate untuk merubah nama material dari peluru atau munisi dan ditemukan 3 bahasa material, yaitu bullet, cartridge, dan missile. Untuk pencarian nama baku, kita wajib menggunakan data referensi H6 atau ACOD P3 yang terdapat dalam aplikasi Public, Fedlog, dan NCL Name and Class Lookup. Pada kesempatan ini, kami menggunakan aplikasi Public. Pertama-tama, kita menjalankan aplikasi Public. Pada tampilan awal, kita lanjutkan dengan memilih tab Search interaktif, kemudian kita memilih toolbar tab H6, kemudian kita inputkan nama material yang sebelumnya sudah ditranslate ke dalam bahasa Inggris, ke dalam kolom item name. Dicoba satu persatu dari ketiga nama material tersebut ke dalam kolom item name sampai ditemukan nama material yang terdapat dalam referensi tersebut. Dari ketiga nama material tersebut, yang terdapat dalam referensi tersebut adalah cartridge 7,62. Lalu, kita ketikkan cartridge 7,62, lalu pilih search, kemudian kita pilih material yang sesuai dengan material yang ingin ditetapkan nama bakunya. Setelah dipilih item name yang sesuai berdasarkan kriteria atau definisi material, kemudian pilih tombol view, kemudian akan tampil H6, data respons yang berisi informasi terkait material. Kemudian, informasi dicatat untuk lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kode INC 17811, item name cartridge 7,62 mm, kode FIIG
FT007BBA, FK atau BA, dan FSC 1305 dengan FSC titel ammunition True 30 mm. Dengan demikian, proses penetapan nama baku telah selesai. Selanjutnya, bisa dilanjutkan dengan proses penetapan grup kelas. Satu hal yang tidak kalah penting adalah INC status harus dipastikan aktif dengan kode A. Jika tidak aktif, dicarikan INC lain yang berelasi atau sesuai dengan definisi material tersebut. Tahapan pengklasifikasian grup dan kelas material. Ke-1. Dalam proses kodifikasi, NATO Codification System, setelah penetapan nama baku, tahap berikutnya adalah klasifikasi material atau disebut juga dengan grup class. Kedua, klasifikasi bertujuan untuk mengelompokkan material ke dalam Federal Supply Group atau FSG dan Federal Supply Class atau FSC sesuai sifat, fungsi, dan penggunaannya. Ketiga, untuk memastikan keseragaman digunakan referensi standar internasional yaitu H2 Federal Supply Classification serta publikasi logistik seperti Publog dan NATO Class Lookup atau NCL. Keempat, dengan klasifikasi yang tepat, setiap material dapat ditempatkan pada kelompok yang benar sehingga memudahkan pencarian, pengelolaan database, serta menghindari kesalahan pengkodean. Kelima, klasifikasi ini juga menjadi dasar penting sebelum tahap identifikasi teknis dan penetapan nomor sediaan nasional atau NSN. Berikut adalah tutorial pelaksanaan pengklasifikasian material. Tutorial tahapan pengklasifikasian grup dan kelas material. Untuk penetapan grup kelas yang tepat, harus dipastikan sesuai dengan penjelasan definisi kelompok material tersebut. Pada proses penetapan nama baku sebelumnya, didapatkan informasi FSG Federal Supply Group adalah FSG 13, FSG title, yaitu Ammunition and Explosive, dan FSC 1305 dengan FSC title Ammunition True 30 mm. Selanjutnya, kita akan memastikan grup dan kelas masih menggunakan referensi Publog. Kita buka kembali Publog, klik Search interaktif, kemudian kita memilih toolbar tab H2, kemudian kita ketikkan pada kolom FSG dengan kode 13 dengan definisi FSG title yaitu Ammunition and Explosive, kemudian kita ketikkan pada kolom FSC title Ammunition True 30 mm dan pada kolom FFC dengan kode 1305, kemudian klik search. Akan muncul H2 data response. Dapat kita lihat informasi yang menerangkan FSG Federal Supply Group, grup atau kelompok ammunition and explosive dengan catatan not exclude from this group are items specially designed for nuclear ordnance application, atau yang tidak termasuk dalam kelompok ini adalah barang-barang yang dirancang khusus untuk peralatan nuklir. Pada kolom berikutnya yang menerangkan FSC Federal Supply Class, kelas atau klasifikasi ammunition True 30 mm dengan amunisi includes components atau termasuk komponen di dalamnya. Dengan demikian, kita sudah dapat menetapkan grup dan kelas yang tepat, yaitu FSC dengan kode 1305. Selesai.